Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi kita di mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Perlu diketahui perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Jepang menggunakan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Dalam situasi terdesak, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zunbi Tio Sakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK. Jepang mewujudkan janjinya dengan membentuk BPUPK pada tanggal 29 April tahun 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPK beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan perwakilan Jepang. BPUPK melaksanakan 2 kali sidang. 1. Pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara. 2. Pada 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar-dasar negara. Ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Konsep dasar negara menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan sosial. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara merdeka, yaitu 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan 5 dasar yang dinamainya sebagai Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia 9 menggelar rapat pada tanggal 22 Juni tahun 1945 tentang dasar negara. Dalam alinea keempat Mukadimah, terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPK dibubarkan. Tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuk PPKI. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang terjadi penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Para tokoh Islam itu pun berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, akhirnya disepakati teks Pancasila yang sah dan otentik, yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.